Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari pemrograman berbasis framework. Di sini saya selaku ketua kelompok Adiwira dengan NIM 230304080 dengan anggota kelompok kami yaitu Saya Wulandari dengan NIM 23030404075. Saya Zara saya Zara Iqdal Ramadan dengan NIM 2303040076. Dan saya Siti Salma dengan NIM 23030404071. dan juga anggota kami yang satu lagi yaitu Apriadi Ahmad Fauzan dengan NIM 230304048. Pada tugas UTS pemrograman berbasis framework kali ini kami memilih mitra dengan pemilik posko yaitu membuat website penyedia kos-kosan yang dimana pada saat ini untuk mencari kos-kosan itu sangat sulit sekali terutama pada mahasiswa sendiri karena keterbatasan informasi terkait kamar kos yang sulit atau kita nggak tahu bahwa kamar kos itu dikosong apa enggak, dipakai apa enggak. Maka dari itu kami inisiatif untuk membuat website penyedia kos-kosan untuk mempermudah para penyari kos untuk dapat menemukan dan menyewa kos-kosan. Ya mungkin langsung saja kita demo websitenya yang akan dibacakan yang akan dimulai oleh rekan saya yaitu Sari. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian tampilan awal dari website Siakos. Uh, pada tampilan pada halaman utama pada halaman utama pengguna langsung disambut dengan tampilan hero section yang menampilkan informasi singkat mengenai Siakos. Di sini terdapat judul temukan Siakos, lalu di bagian atas navbar terdapat menu yang berisi katalog, fasilitas, prosedur, masuk atau daftar. Lalu di bagian bawah sini terdapat tombol tombol call to action untuk mengarah ke katalog kamar. Lalu di bagian katalog kamar, di sini ada fitur filter untuk mempermudah pengguna agar bisa mencari sesuai dengan yang mereka inginkan. Di sini ada fitur filter status kamar dan rentang harga. Lalu ini bagian tampilan utama di bagian katalog. Di bagian sini terdapat foto, nomor kamar, harga per bulan, dan pesan sekarang. Lalu jika diklik, tampilannya akan seperti ini. Di bagian kiri ini terdapat foto dari kos-kosan tersebut, dan di bagian kanannya terdapat nama kamar, luas kamar, tipe kasur, dan harga sewa kamar per bulan. Lalu jika di-scroll, sini terdapat fasilitas dari kamar tersebut. Lalu ada informasi tambahan. Dan jika diklik pesan sekarang, penyewa harus membuat akun terlebih dahulu. Seperti itu. Lalu kita pindah ke codingannya. Nah, bagian ini merupakan codingan dari menu katalog kamar. Komponen filter bar ini digunakan untuk memberikan fitur penyaring kamar berdasarkan kriteria tertentu seperti status dan harga. Lalu di bagian filter rooms di bagian ini, di sini jika data tersedia maka akan ditampilkan dalam bentuk grid menggunakan komponen Romcard dengan metode looping. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya mungkin kita masuk ke bagian untuk fasilitas kamarnya atau fasilitas kos-kosannya. Pada kos-kosan ini terdapat fasilitas yang tersedia yaitu berupa kamar mandi di dalam kamar, kasur dan lemari, AC dan WiFi, keamanan berupa CCTV, dapur bersama dan juga parkir yang aman yang dimana tempat parkir motor dan mobil dalam area kos yang terpantau 24 jam dan terkunci. Terus lanjut ke codingannya.
Untuk codingan sendiri itu akan dapat icon, field, titel atau judul, kemudian deskripsi, yang mana akan menampilkan detail yang terdapat di kamar tersebut, fasilitas dan lain-lain pada tampilan websitenya. Kemudian di situ terdapat sebuah informasi juga, terdapat sebuah kelas yang dimana sebuah informasi apa yang kami siapkan, semua kebutuhan dasar sudah ada, kamu bisa fokus kerja kemudian istirahat tanpa perlu pusing. Fungsi dari text band itu ada, text band adalah ukuran teksnya, Fix Auto adalah posisi tulisannya. Kemudian di situ ada fasilitas titik map yang dimana itu adalah fungsi pembungkus dari ikon, titel, dan juga deskripsi dari kode yang di atas. Coba naik dulu. Nah, jadi dari fungsi ikon fasilitas nanti akan dipanggil melalui fungsi pembungkus yang tadi tersebut. Ya mungkin untuk bagian fasilitas cukup segitu, kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan prosedur atau alur penyewaan kamar pada sistem Siakos. Sistem ini dirancang sederhana dan transparan sehingga seluruh proses dari pemesanan hingga check-in dapat dilakukan secara online tanpa harus datang langsung. Langkah pertama di sini adalah memilih kamar. Pengguna membuka katalog kamar yang tersedia, kemudian memilih kamar dengan status tersedia. Di tahap ini, pengguna juga dapat melihat detail fasilitas yang disediakan sehingga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Setelah memilih kamar, pengguna harus login ke akun penyewa terlebih dahulu. Selanjutnya, pengguna menekan tombol pesan dan mengisi formulir seperti tanggal mulai sewa, dan durasi penyewaan kamar. Langkah berikutnya adalah melakukan pembayaran. Pengguna mentransfer biaya sewa ke rekening yang telah disediakan, lalu mengunggah bukti transfer pada halaman checkout sebagai konfirmasi pembayaran. Setelah bukti pembayaran diunggah, admin akan melakukan pengecekan. Proses validasi ini dilakukan maksimal dalam waktu 1 kali 24 jam untuk memastikan pembayaran sudah sesuai. Yang terakhir, jika pembayaran sudah divalidasi, pengguna dapat melakukan check-in, penyewa datang ke lokasi sesuai tanggal mulai sewa untuk melakukan serah terima kunci kamar. Selanjutnya ke bagian coding. Bagian ini mendefinisikan langkah-langkah selanjutnya. Bagian UI utama ada di sini, yaitu untuk menampilkan judul dan deskripsi halaman. Selanjutnya ada di data prosedur ditampilkan dengan map. Ini membuat tampilan dinamis berdasarkan data. Mungkin itu saja, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu akan mendemonstrasikan tata cara pemesanan kamar. Yang pertama yaitu masuk terlebih dahulu. Masuk di sini akan masuk ke bagian untuk login. Kita yang pertama yaitu jika sudah mempunyai akun akan langsung memasukkan email. Sini dengan penyewa dan memasukkan password. Penyewanya nggak ada 1, 2, 3 deh. Oh iya. Oke, selanjutnya sudah masuk dan di sini kita bisa langsung ke profil saya. Dan di profil saya ini kita bisa melihat yaitu informasi dan status sewa kamar Anda. Yang pertama di sini akan menampilkan informasi pribadi, yaitu ada nama lengkap, dan selanjutnya ada email penyewa, dan ada nomor HP dari penyewa. Dan selanjutnya akan menampilkan kamar yang sudah disewa. Jika belum, akan menampilkan belum ada sewa kamar aktif. Dan selanjutnya di sini kita bisa lihat katalog kamar.
Untuk menyewanya kita bisa memilih kamar yang kita mau dengan harga yang kita mau. Contohnya kamar 05 kita bisa pesan sekarang. Dan di sini untuk penyelesaian pemesanan kita bisa memilih dari tanggal mulai sewa, dari tanggal berapa, dan untuk durasi sewanya bisa dengan rentan 1 bulan, 1 tahun, dan akan ada perkiraan berakhir sewanya sampai kapan. Dan selanjutnya yaitu ada bukti pembayaran. Di sini bisa membayar melalui bank atau dengan Bank BCA atau Mandiri. Dan sebelahnya yaitu ada ringkasan pemesanan, yaitu dengan kamar reguler dengan harga per bulannya dan durasi sewa dan total tagihan. Dan selanjutnya di situ kita bisa mengupload bukti transfer. Jika sudah dibayar, kita bisa langsung menguploadnya. Dan bisa konfirmasi pembayaran. Dengan ini pembayaran berhasil dikirim dan kita menunggu persetujuan dari pemilik kos. Dan selanjutnya yaitu kembali ke beranda, kita bisa melihat ke laporan keluhan. Jika kita sudah mempunyai kamar, di sini kita bisa apabila ada kendala atau masalah dengan fasilitas, kita bisa melakukan keluhan kepada pemilik kos. Di sini ada judul keluhan dengan contoh AC kamar bocor. Dan kita juga bisa melampirkan deskripsinya, misal airnya rembes atau yang lainnya. Dan bisa di-upload foto bukti kerusakannya dan dengan mengirimnya nanti tinggal di-ACC oleh pemilik kos. Seperti itu. Dan selanjutnya yaitu coding. Kita masuk ke codingnya. Yang pertama di sini ada data untuk profilnya, yaitu ada nama lengkap, email, dan nomor HP. Dan data kedua yaitu sewa data, ada nomor kamar, tipe kamar, tanggal masuk, durasi bulan, dan status. Dan selanjutnya yaitu untuk mengakses profil, yang pertama kita harus login terlebih dahulu, yaitu menggunakan authentication loading, yaitu user. Dan selanjutnya untuk menampilkan nama dan nomor kamar, yaitu mengambil dari database, yaitu dengan user, nama lengkap, nomor HP, dan ID. Dan akan menampilkan nama lengkap, email, nomor HP. Dan selanjutnya yaitu apabila status kamarnya sudah pesan kamar, akan menampilkan kamar di profil saya. Selanjutnya set sewa, yaitu akan menampilkan nomor kamar. Jika kita sudah memesan kamar, nanti akan menampilkan dengan nomor kamar, tipe kamar, tanggal masuk, dan durasi bulan dan statusnya. Selanjutnya yaitu ada page checkout, yaitu pemesanan. Di sini untuk pemesanan yang pertama ada outloading atau as user, yaitu kita harus login terlebih dahulu untuk melakukan pemesanan. Dan selanjutnya fetch room detail, yaitu untuk mengambil data dari kamar seperti foto kamar dan ID kamar. Dan selanjutnya yaitu ada status tersedia atau tidak tersedia. Dan apabila error akan catch error, yaitu akan gagal memuat detail kamar. Dan selanjutnya get and date, yaitu untuk menampilkan tanggal terbaru, tanggal sekarang. Dan selanjutnya format price, yaitu untuk menampilkan harga. Dan selanjutnya ini untuk data untuk drag and drop logic, yaitu selanjutnya. Dan selanjutnya di sini kita bisa milih, yang pertama ada handle submit, bisa milih tanggal pembayaran, dan selanjutnya bisa unggah bukti pembayaran. Jika error tidak akan keluar. Dan selanjutnya yaitu submit, pemrosesan pemesanan Anda. Di sini ada mengunggah bukti transfer dan publish payment. Selanjutnya
yaitu ada format pemesanan. Di sini kita mengambil dari datanya. Yang pertama ada data ID user, bisa ambil dari kamar, dan data tanggal. Dan jika kita sudah pemesanan berhasil, maka pemesanan akan keluar pesan pemesanan berhasil, status kamar kini telah diperbarui. Selanjutnya yaitu ada komplain. Di sini ada fungsi cost loading set load, yaitu untuk meloading data, yaitu mengambil data nama lengkap dan kamar yang sudah kita pesan. Dan selanjutnya yaitu ada untuk menampilkan form, judul, dan deskripsi. Dan selanjutnya yaitu page ini harus akan tampil jika sudah login terlebih dahulu, yaitu di sini ada use effect if outloading end user. Anda harus login sebagai penyewa untuk mengakses halaman ini. Dan yaitu untuk form, itu dengan fetch nama atau form user table. Di sini itu dengan data user, nama lengkap, dan ID user. Dan selanjutnya dengan nomor kamar, yaitu dari kamar atau pemesanan kamar yang tadi. Dan apabila tidak ada nomor kamar, akan menampilkan tidak ada kamar aktif. Dan selanjutnya untuk profil data, yaitu mengambil dari user data, nama lengkap. Jika tidak ada nama, akan tampil tanpa nama dan tanpa nomor kamar. Apabila error akan menampilkan error. Dan selanjutnya untuk upload file, di sini selanjutnya insert into pengaduan. Next, scroll. Oke. Insert into pengaduan. Yang pertama di sini untuk form pengaduannya. Yang pertama ada ID user, dan selanjutnya ada judul, dan ada deskripsi, dan ada foto untuk bukti pengaduannya. Dan apabila berhasil, akan menampilkan keluhan berhasil dikirim dan sedang diproses oleh admin. Oke, penjelasan untuk codingnya cukup sampai di sini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, mungkin dari kelompok kami cukup sekian. Bila mana ada kesalahan dalam penjelasan maupun perkataan kami yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.